Allah, Bang Yoyo. Sepertinya ada masalah dengan jenazah ini, Bang Yoyo. Iya, Bang Yoyo. Baunya aneh. Kayak ikan baru dipancing dari laut, Bang. Menyengat. Bau amis lagi, Bang. Bukan bau amis lagi, Bang Yoyo. Tapi seperti bau bangke, Bang Yoyo. Bau amis, Pak. Emangnya kenapa dengan jenazah ibu, Pak? Iya, Pak. Kok jenazah ibu bisa bau amis, Pak? Bapak juga nggak tahu, Nak. Bapak sendiri bingung. Ya Allah, semoga keanehan ini berhenti sampai di sini, ya Allah. $200.000? Cuma segini kan? Ngapain Akang seminggu pulang pergi? Berangkat pagi, pulang malam. Dapatnya cuma segini. Segitu juga sudah alhamdulillah, Bu. Besar kecilnya rezeki harus kita syukuri. Syukur. Kang, apa kita bisa hidup dengan rasa syukur? Tahu nggak, Akang? Listrik belum bayar, anak-anak juga belum bayar sekolah. Mana lagi anak-anak selalu bilang kelaparan. Utang kita tuh udah numpuk di warung. Apa kita masih patut untuk bersyukur? Kang, kita itu tidak perlu bersyukur. Apa kita syukur bisa kenyang? Astagfirullahalazim, Bu. Jangan sampai kemiskinan membuat kita kufur, sehingga kita lupa atas apa yang Allah berikan. Udah. Saya tidak perlu ceramah Akang. Yang saya butuhkan adalah ini, Kang. Duit, dan duit. Saya nggak butuh ceramah. Kang, baru ngasih 200.000 aja, Akang udah ngoceh melulu. Sebal! Apa? Akang marah? Yang saya bilang ini fakta. Akang tuh suami yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa diandalkan. Kalau Akang terus begini, sampai mati kita juga miskin terus. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Bau busuk. Masya Allah, Pak. Ternyata mereka merasakan bau yang sama, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus cepat-cepat menguburkan jenazah ini, ya. Sebelum bau ini tercium oleh penjara. Kasihan keluarga. Iya nih perut gua sampe. Kok ada yang netes, Pak? Buka aja, buka kerananya. Jangan-jangan ada bangkai tikus ke bawah. Pak, dibuka Pak kerananya, Pak. Ibu, ayah, apa yang terjadi sama ibu? Astagfirullahalazim. Ibu. Tenang. Jangan panik. Keranda ini harus ditutup kembali. Aib ini harus segera kita kubur. Kasihan jenazahnya. Ya Allah, cobaan apa gerangan yang akan kau berikan pada kami, ya Allah? Dan hukuman apa yang akan kau berikan pada istriku, ya Allah?
Kasihan ya Pak Ahmad, orangnya soleh. Tapi istrinya mati dengan penuh dengan aib. Si Dede rela ngelakuin apa aja buat ngedapetin duit. Yang ada di dia cuman duit, duit, dan duit. Jangan-jangan bener ya, si Dede suka tidur sama laki orang, laki-laki kaya, berduit. Masya Allah, kagak takut bener sama siksa api neraka. Ih, amit-amit. Subhanallah. Maha besar Allah dengan segala tanda-tanda yang akan diberikannya. Saudara-saudara, rasanya cukup sudah kita berkomentar tentang almarhumah. Tapi sebagai sesama muslim, bukannya lebih baik kita menutup aib itu bersama-sama? Untuk apa ditutupin, yo? Orang juga tahu siapa dia. Dia kan murtad, ingkar sama ajaran agama, ya. Pantas aja dapat hukuman. Astagfirullahaladzim. Jangan terlalu mudah memberikan penghakiman. Kasihan almarhumah. Semasa hidupnya dicaci dan sudah meninggal terhina. Sudah cukup jenazah menerima kebencian dari kita. Jangan lagi ditambah dengan komentar-komentar buruk. Seperti halnya doa, semakin banyak kita panjatkan, itu akan membantu jalannya almarhumah menuju surga. Dan sebaliknya, kalau ucapan buruk yang keluar dari mulut kita, itu akan memperberat langkahnya menghadap Allah. Jadi sebaiknya kita jaga bicara kita. Bukan begitu, Bu De. Jangan-jangan ini aja buat si Dede. Dia kan zolim sama lakinya. Pak, apa benar ibu kena azab? Kang, saya muak dengan ketidakberdayaan Akang. Asal Akang tahu, satu hal yang paling saya sesali di dunia ini adalah kawin sama Akang. Kak, Saya menyesal punya Bapak suami sama seperti Ibu Akang. berantem lagi ya? Akang cuma bisa mewariskan Kasihan kemelaratan ya dan Bapak. kemiskinan. Dimarah-marahin ibu Saya terus. menyesal, Ya menyesal, udah, menyesal. kamar ya. Pak, Bapak kenapa, Pak? Bapak terluka ya? Bapak harus kubawa ke dokter. Dadan bawa ke klinik ya, Pak. Jangan. Nanti kalau orang tahu, orang akan berpikir yang tidak-tidak. Kasihan ibu kamu, nak. Padahal ibu kamu itu orang baik. Ibu kamu berubah karena Bapak. Ibu berubah karena ketidakberdayaan Bapak. Jangan, nak. Tapi Bapak harus diobatin. Bapak tunggu sini ya. Dadan ambil obat. Lagi ngapain kamu? Kamu pasti cari ini. Kenapa obatnya ditumpahin? Bapak kan harus diobatin. Nggak perlu. Biarin aja bekas luka itu membekas di wajah bapakmu. Agar pada saat bapakmu bercermin, dia lihat bekas luka itu. Biar bapakmu sadar kalau dia itu kurang giat mencari duit. Sementara kita butuh duit, kan? Tapi Bu, Bapak kan udah berusaha banting tulang dari pagi sampai malam untuk nyari uang untuk kita. Diam! Tahu apa sih kamu? Tahu nggak? Duit bapak kamu tuh nggak cukup buat kehidupan kamu. Kalau nggak ngerti, diam aja. Kamu tahu nggak sih, hidup kita tuh miskin terus. Pokoknya, mulai hari ini, Ibu akan mengakhiri kemelaratan dan kemiskinan kita. Ibu udah bosan hidup miskin. Ibu udah capek. Iya, hari ini Ibu akan bekerja. Ibu akan merubah hidup kita. Lihat, nanti kamu akan lihat hidup kita akan berubah. Bekerja? Iya, Ibu akan dapat uang lebih banyak dari uang bapakmu. Nanti kamu lihat aja.
Pokoknya hidup kita akan segera berubah. Tapi Bu, bagaimana caranya bekerja? Kan selama ini Ibu nggak pernah bekerja. Gampang sayang. Ibu akan memulainya dengan membuka jilbab. Melepas jilbab. Pak, kata Ibu akan melepas jilbab. Kamu dengar Ahmad. Mulai hari ini saya akan membuka jilbab saya. Astagfirullahaladzim. Bertahun-tahun saya terbelenggu dengan jilbab ini. Bertahun-tahun saya pakai jilbab. Dan bertahun-tahun pula saya mengabdi sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan beri? Kemelaratan dan kemiskinan. Saya akan mengakhiri semuanya. Saya akan mengakhiri semuanya. Bu, jangan lepas jilbab, Bu. Bu, jangan lepas jilbab, Bu. Jangan, Bu. Lepas! Selamat tinggal kemiskinan. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara sekalian, saya mohon jangan ada yang berkomentar yang macam-macam lagi. Jenazah ini harus cepat kita kubur. Betul, sebisa mungkin kita harus menutupi aib jenazah ini. Itu perintah Allah. Itu mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, pertanda apakah gerangan yang ingin kau tunjukkan pada kami, ya Allah? Kenapa jenazah istriku terlihat begitu hina? Tolong kami, ya Allah, kasihanilah dia, selamatkanlah dia dari rasa malu. Walaupun aku tahu telah begitu banyak dosa yang telah dilakukannya semasa hidup. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah dia, ampunilah jenazah ini, dan maafkanlah kesalahannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Lihat tuh, kasihan banget deh Kang Ahmad. Laki-laki soleh kayak gitu kok dizolimin ya? Tahu tuh si Dede, udah mati aja masih bikin malu suami. Kalau ingat kelakuannya almarhumah, kayaknya sini belum bakal habis. Adoy, Japra, ayo, saudara-saudara, kita angkat jenazahnya. Ayo cepat-cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gila lu men, ini jalan kampung. Jangan ngebut dong. Salah-salah kita bisa nabrak orang ntar. Malah dikumpulin sekampung lagi. Tenang aja lu men. Gua udah biasa. Anggap aja kita lagi di sirkuit. Awas men, awas! Kabur men, kabur! Hei, berhenti, hei! Hei, berhenti, hei! Jenazahnya keseret! Berhenti! Tolong berhenti! Tolong! Kalian menyakiti jenazah istri saya! Tolong berhenti! Pak, kenapa jenazah Ibu bisa sampai keseret-seret? Mestinya aku dari dulu begini. Bu, ayo kita sholat berjamaah di masjid, Bu. Sebentar lagi waktu Isya akan masuk. Loh, Bu, baju apa yang Ibu pakai? Ya baju gaul, baju seksi.
Ya udah, saya mau berangkat. Kamu jaga anak-anak. Saya mau cari duit, duit dan duit. Saya mau merubah hidup kita. Bu, tapi Ibu mau kemana, Bu? Urusan saya mau kemana. Yang penting saya pulang bawa duit. Duit yang nggak bisa kamu cari. Iya Bu, tapi ini kan sudah malam. Ibu mau kerja apa malam-malam begini? Bertahun-tahun kamu tuh pulang larut malam terus. Apa pernah saya protes? Nggak pernah kan? Nah, sekarang urusan saya dong mau kemana. Kang, bayangin aja apa yang kamu dapat selama ini. Pokoknya Kang, tenang aja. Saya cari duit, pulang saya bawa duit. Ibu, apa? Kalian juga mau protes seperti bapak kalian yang so alim dan tidak berdaya itu? Awas ya, jangan berani-berani sama ibu. Nanti kalian berdua itu durhaka. Bu, coba Ibu pikirkan sekali lagi, Bu. Apa kata orang nanti kalau lihat Ibu keluar dengan penampilan seperti ini? Peduli setan sama mereka itu. Emangnya kalau kita sakit, mereka mau ngobatin. Terus kalau kita kelaparan, mereka mau kasih makan. Enggak kan? Pokoknya siapa yang berani komentar, hadapin saya. Biar saya gampar sekalian. Udah, Ibu mau cari duit dulu. Dah. Ibu. Pak, kejar Ibu, Pak. Iya, Pak. Ini kan udah malam, Pak. Woi, cepetan dong. Emang nungguin lo doang apa? Sabar kenapa sih? Sabaran banget. Lama banget, ngapain sih? Bu, Ibu tunggu, Bu. Ibu nggak usah pergi. Ibu nggak perlu bekerja kalau harus mengorbankan martabat dan harga diri Ibu. Udah, ngapain lagi Akang tuh nyusul? Urus anak-anak kita situ. Bu, saya nggak akan biarkan Ibu pergi, Bu. Saya tahu mobil ini akan bawa Ibu kemana. Udah diam Akang, tutup mulut Akang. Percuma Akang ngelarang saya. Udah, jalan yuk. Ibu, tunggu, Bu. Ibu. Pak, sabar sebentar, Pak, sabar. Saya perlu bicara sama istri saya, Pak. Saya suaminya, saya berhak melarangnya pergi, Pak. Udah, nggak usah pedulin dia. Ayo jalan yuk. Ibu. Tunggu, Bu. Bu. Sana. Jangan pergi, Bu. Ibu. Bapak. Ibu. Allahu Akbar. Pak. Allahu Akbar. Bapak nggak kenapa-napa kan, Pak? Iya, Pak. Bapak kenapa-napa kan, Pak? Aduh, kenapa nih? Kok mati? Aduh, jangan-jangan kehabisan bensin lagi nih. Iya, bensinnya habis. Wah, kacau loh. Kagak bisa diajak kompromi. Kenapa bisnis sekarang sih? Gua kan lagi kagak punya dokat. Mana nyarinya? Ada kali di sono yang jualan bensin. Gembel lu, gua jual juga lu. Kebetulan nih, ada kios bensinnya si Togar nih. Kita lihat dulu ah. Kebetulan tuh, si Togar lagi gintur. Gua colong juga nih bensin-bensinnya ya. Jangan-jangan dia lagi acting lagi. Gua tes dulu ah. Oh. Muka gile, kagak bangun. Lagi ah. Oh, beneran. Waduh, pakai melukin gitar segala lagi. Sayang aja tuh gitar dipeluk. Kalau enggak, gua timpe juga. Gua colong ah. Hari kita jalan-jalan kemana ya? Ya Allah, cuma ya. Bang Baron, ya ampun. Ini kan mau bulan puasa ya, bukannya tobat. Tinci aja ntar bulan puasa mau tobat. Nah, dia malah nyolong. Kacang mede rasa jengkol. Tante Tinci punya ide yang ribi jempol. Gini, kalian tahu kan ibunya Bang Togar?
Nah, tahu nenek sihir. Nah, ini lebih serem daripada nenek sihir. Pokoknya sekarang kita laporin. Yuk, 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 gini. Yuk, cepat balik. Tutup. Woi, tutup pintunya, woi. Tutup pintunya. Buang barang bukti. Sepi, gue colong lagi ya, buat persediaan. Jadi lu nih, takut mau kabur kemana kau? Pencuri, mana? Ada maling. Mana itu maling? Kau pencurinya, tolol. Inang, apa kabar? Lu kegep gue. Siapa yang maling? Siapa yang nyuri? Kau kan mencuri bensin dari kios anakku. Iya, enggak Inang, saya cuma pengen lihat ini beratnya berapa. Orang saya buat latihan barbel. Tuh. Keparat kau. Bajingan tinggi, kembalikan itu bensin anakku. Iya, ini juga mau dibalikin. Nih, saya balikin nih. Iya. Bajingan kau. Dihukum aja, Inang, dihukum. Ah, lu Adam, nyamber aja lo kayak bensin. Kau, sini kau. Suruh buka bajunya, suruh dibuka. Suruh buka baju. Iya, buka baju. Buka baju kau. Buka baju kau. Kenapa saya disuruh buka baju? Apa hubungannya? Emangnya Inang mau ngeliat bulu dada saya? Kagak ada. Ada juga nih, bulu ketek. Mau? Nih, saya cabutin satu. Jangan banyak bicara kau. Buka aku bilang. Inang, kalau misalnya nggak mau, kita laporin aja ke Pak Polisi. Biar dia takut. Lapor polisi. Lapor. Nanti ku lapor kau ke polisi ya. Jangan Inang, jangan dilaporin ke kantor pelokis. Aduh, Oga. Cepat buka baju kau. Oga. Buka. Aduh, kacau nih nenek-nenek. Udah lama kagak dapet kali ini. Nafsuan banget sih. Iya. Jangan dilaporin ke pelokis ya. Saya buka nih baju. Aduh. Buka. Kacau nih. Apa sih lo? Biar gampang, Bang. Aduh, dosa apa sih? Bawahnya. Terus. Celana kau sekarang. Jangan Inang, nih jimat. Buka. Kacau nih, bisa kagak bangun lagi nih anu-anu gue nih kalau dilihat nenek-nenek nih. Aduh. Iya. Apa sih? Iya, saya buka. Aduh, punya dosa gue apa sih ini Mami? Awas dilalerin, Bang. Aduh, pada ketawa lagi. Udah saya buka, mau diambil lagi. Aduh. Iya, Inang, suruh naik, suruh turun. Sekarang. Suruh turun. Jongkok kau. Iya. Jongkok terus. Udah. Suruh berdiri. Berdiri. Aduh. Suruh jongkok. Jongkok. Aduh, udah kayak company. Bang Baron. Ya Allah, Bang Baron. Itu kan mobil ada mayatnya, ada pocongnya. Jangan-jangan tuh pocong banyak dosanya tuh. Dosa. Selamat malam, Om. Selamat malam, Non. Kayaknya malam ini dingin ya? Oh iya, saya sudah kedinginan dari tadi. Mau cari yang hangat-hangat. Kalau gitu, biar hangat, Dede pesenin minuman lagi. Oh, boleh. Tunggu bentar ya, Om. Iya. Tolong minta minuman yang paling mahal. Oke. Biar gue peres isi kantongnya. $2 juta. Berarti kalau 3 bos malam, aku cepet kaya dong. Thank you ya. Diminum ya. Om, boleh.
cuma segini, kecil. Terima kasih ya, Om. Ayo dong, Om. Goyang dong. Nggak kuat ya lihat goyangan aku. Mau yang lebih hot? Tirit dulu dong. Tambah lagi dong, Om. Aduh, ngantuk banget sih. Capek tau gak cari duit? Cari duit cuma buat suami. Harusnya suami itu malu. Istri cari duit kayak gini. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu ini udah jam berapa? Sebentar lagi adzan subuh, tapi ibu baru pulang. Emangnya gue pikirin, kalau kamu mau sholat, sholat aja sendiri. Bilang sama Tuhan kamu mau jadi orang kaya, mau banyak duit. Oke? Astagfirullahaladzim. Bu, istighfar. Jangan sampai kemiskinan membuat ibu jadi membenci Tuhan. Gimana saya nggak benci sama Tuhan saya? Bayangin, hidup saya selalu dalam kemiskinan dan kemelaratan. Cukup, Bu, cukup. Sebagai suami saya harus bertindak tegas. Saya yang dosa, Bu, kalau saya tidak bisa membimbing ibu. Ini sudah keterlaluan. Saya tidak bisa membiarkan ibu terperosok lebih jauh dan hancur. Emang dari dulu perkawinan kita tuh sudah hancur. Bu, tapi Bu. Tapi apa? Tapi apa? Makanya kalau ngomong itu jangan asal ngerocos. Nih, pakai ini nih, pakai otak. Pokoknya sekarang saya mau menikmati hidup saya. Saya mau cari duit, nggak kayak kamu. Laki-laki bodoh, kuli. Nyadar nggak sih kamu? Nyadar nggak? Maafkan saya, Bu. Maafkan atas ketidakberdayaan saya. Maafkan atas kegagalan saya. Tapi saya tidak bisa tinggal diam, Bu, melihat kelakuan ibu. Saya takut ibu berdosa. Saya juga akan berdosa, Bu. Karena kita sama-sama tahu uang itu ibu peroleh dengan cara yang tidak halal. Diam kamu. Kamu itu laki-laki tolol, laki-laki lemah, nggak berdaya, nggak bisa cari duit. Lihat saya. Lihat, ini duit yang bisa saya cari, nggak kayak kamu, banci. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan istriku ya Allah. Maafkan aku. Maafkan ketidakberdayaanku ya Allah. Sebagai suami, aku telah gagal membimbing istriku. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Astagfirullahaladzim. Kasihan Bapak ya, Kak. Astagfirullah. Sabar ya, Pak. Tolong maafin ibu ya, Pak. Ini semua salah kita. Iya, Pak. Gara-gara kita, Bapak sama Ibu pusing. Gara-gara kita, Bapak sama Ibu bertengkar. Kalian nggak salah, Nak. Kalian nggak salah. Bapak yang salah.
Ini semua salah Bapak. Kalian gak salah. Dadan, Lilis, kalian jangan ikut mengejar. Nanti kalian yang celaka. Lebih baik kalian berdoa supaya ibu kalian diringankan penderitaannya oleh Allah. Ya Allah, tolong ibu, maafkanlah ibu, bebaskanlah ibu dari siksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, berhenti! Mati kita. Semua jalan udah tertutup. Lu sih gua bilang apa? Jangan nyebut kan? Bakal mampus kita di kampus kampung. Tekan banget situ orang. Berhenti! Atau kalian akan menyanyiakan nyawa kalian sendiri. Ya. Aduh, Japra, bawa turun. Hei, dasar nggak punya otak lu. Mayat diseret-seret lu. Turun! Ayo, turun! Cepet-cepet, turun lu. Bang, ampun, bang, bukan saya, bang. Apaan lu? Siapa itu? Hah? Lu sama temen lu, tamengnya berdua. Pantesan mabuk dia. Woi, pantesan mabuk dia lu mabuk. Ini sih. Itu Don, jenazahnya. Bawa kemari. Angkat jenazahnya. Kenapa sih Om? Kok ngeliatin saya terus? Kamu benar-benar hebat, sayang. Luar biasa. Mau kamu jadi istri simpanan saya? Boleh. Tapi apa yang bisa Om kasih sama saya? Apapun yang kamu mau, Om pasti akan kasih. Bener Om? Betul. Rumah, mobil, terus berlian. Semuanya itu akan kamu dapat. Kalau emang Om serius sama saya akan segera menceraikan suami saya. Tapi dengan satu syarat, Om harus kasih semua yang saya mau. Ya, Om janji. Apa, Bu? Cerai? Iya, cerai. Titik. Dan jangan banyak tanya lagi. Tapi, Bu, apa salah saya? Dan bagaimana sama anak-anak? Salah kamu. Ya karena kamu miskin. Terus mengenai anak-anak, silakan kamu yang urus. Saya sudah bosan urus anak-anak. Sekarang saya mau menikmati hidup saya. Saya sudah bosan hidup miskin. Pokoknya saya mau cerai. Ada apa, Kak? Kakak kenapa? Kenapa kakak diam aja? Ibu dan bapak mau berpisah. Kakak pasti bohong. Lilis mau nanya sama ibu. Iya. Ibu emang mau pisah. Ibu mau cerai. Ibu mau meninggalkan bapak kalian. Ibu juga mau meninggalkan kalian. Gak boleh, gak boleh. Ibu gak boleh berpisah dengan bapak. Gak boleh. Iya, ibu dan bapak gak boleh berpisah. Pak, bilang sama ibu gak boleh ninggalin kita. Pak, ayo bilang Pak, ayo. Apa lagi? Dengar, Bu. Anak-anakmu tidak rela kita berpisah. Saya pun tidak ikhlas diceraikan sama kamu. Demi Allah, dunia akhirat saya tidak ikhlas, Bu. Saya tidak ikhlas. Semoga malaikat mendengar dan mencatat kata-kata saya. Tidak. Dunia dan akhirat saya tidak menyesal. Saya udah muak lihat kamu. Kamu itu najis. Kenapa
mati sudah mendapat azab. Nauzubillah min zalik. Sakit! 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 Oh, tidak! Sakit! Saya nggak kuat. Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Tolong doakan istri saya. Nggak kuat! Pak Ustadz, sepertinya dia mengalami kesulitan dalam sakratul maut, Pak Ustadz. Lakukan sesuatu, Pak Ustadz. Baiklah, saudara-saudaraku yang seiman, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dan kemudahan bagi Ibu Dede dalam menghadapi sakratul maut. Dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala ramaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah dia pertolongan dalam menghadapi kesukaran-kesukaran mati dan sakratul maut. Ya Allah, semoga Engkau mau menerima jasadnya di sisimu. Amin, amin ya robbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuburannya berlendir, Pak Ustadz. Tapi bagaimana dengan jenazah istri saya, Pak? Yuk, tolong yuk katakan. Apa yang harus saya lakukan yuk untuk menyelamatkan jenazah istri saya dari aib ini? Mungkin jawabannya ada pada diri kamu sendiri. Maksud kamu? Kamu belum rela, kamu belum ikhlas, kamu belum bisa memaafkan istri kamu yang pernah melakukan kezoliman terhadap kamu dan anak-anak kamu. Masya Allah, Dede, saya berdosa pada kamu. Selama ini, jauh di dasar hati saya tidak ikhlas menerima semua perlakuan kamu pada saya dan anak-anak. Ternyata itu salah. Hari ini juga saya memaafkan kamu, Dede. Demi Allah, saya ikhlas memaafkan kamu, istriku. Demi Allah, saya ikhlas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Holik, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang maha aku cintai. Hari ini aku pasrahkan jenazah istriku kepadamu, ya Allah. Dengan segala ikhlasku, aku mohon, terimalah ia di sisimu, ya Allah. Amin, amin ya Allah. Aku mohon, ya Allah, aku mohon. Amin, ya Allah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba yang bertiga segera turun ke bawah. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah.